Kita hadir di sini untuk menghadiri dan memuliakan tamu Allah, orang yang akan berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena mereka memiliki keistimewaan yang Allah berikan. Keistimewaan yang Allah berikan ini tidak Allah berikan kepada orang yang tidak berangkat. Lihat Pak Yusuf beserta istri insya Allah akan menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Kompensasinya, gantinya sudah Allah siapkan kepadanya. Enggak usah takut. Berikat-ikat yang dia jual, kangkung. Begitu banyak harta yang dia korbankan untuk ibadah kepada Allah, yakin Allah akan ganti. Enggak usah takut, enggak usah cemas. Namun sebelum itu, bagi jamaah haji, calon-calon haji di sini, yang pertama yang harus dipersiapkan ketika orang berangkat ke tanah suci, tujuannya ingin mendapatkan mabrur, betul? Bukan saja ibadah haji, tapi pun ibadah-ibadah lainnya yang kita kerjakan. Harapan kita adalah ibadah yang kita kerjakan mendapatkan kemabruran. Nih, wabil khusus untuk calon jamaah haji. Ya. Ini haji yang pertama, betul. Nah, emang tahun ini doang datangnya. Insya Allah jadikan momen ini, jadikan kesempatan ini kesempatan yang mabrur, menggapai kemabruran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu datang kemari harapannya mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, mabrur di sisi Allah. Nih, ibu duduk ya, nabuh ketimpling, bledak-bleduk, tangan pada jemper. Lihatin tangannya coba dah. Lebih-lebih daripada tukang kampak Pak Ibu. Coba. Coba lihat ngadu gendang. Coba tangannya. Alusan juga tangan saya. Tim gaplok ini namanya saya bilang. Kalau itu kita niatkan ibadah kepada Allah, insya Allah dapat mabrur. Apa yang kita siapkan? Yang pertama, wabil khusus yang hadir di sini dan yang mau berangkat, ruhul ibadah yang harus kita persiapkan dari sekarang. Spirit of ibadah, motivasi ibadah yang akan kita lakukan. Makanya kalau orang ibadah ke tanah suci Pak Ibu, persiapannya luar biasa. Makanya sesuka aneh sama orang, ngapain sih berangkat haji, Bu? Ngapain sih orang berangkat haji itu capek Bu, nggak enak. Ayo dong, yang daftar kagak jadi dah gimana? Haji itu orang enak. Coba bayangin gimana enaknya. Mau dapat keluar duit. Ya, kegiatan di sana panas, jalan kaki capek, umroh capek, kayak orang keder ngelilingin Ka'bah. Sa'i, sopak marwah kayak orang keder, balik sono, balik sini, balik sono, balik sini. Capek enggak? Wukuk panas, capek. Ngapain sih Bapak berangkat haji? Saya tanya calon haji ini, ngapain berangkat haji? Bu, kenapa orang mau berangkat haji? Haji itu capek, nggak enak. Udah nggak usah daftar. Siapa bilang haji itu enak? Enggak. Panas kebangetan, lebih panas dari Tambun. Di sini 36, 37, di sana udah 50 derajat, naruh telur di luar mateng. Enggak enak. Ini tadi yang tadi makan udah keluar. Alhamdulillah. Ntar gantian Bu, saya belum makan. Lah sama terima mentahnya kira. Pokoknya itu kue hijau putih jangan di mana-mana ini tuh masuk. Kue apa tadi ya? Kacang. Orak dah kacang mah. Kue talam itu enak banget itu Pak.
sama kopi hitam. Rumput Fatimah itu. Rumput Fatimah? Ya. Oh, bukan akar Fatimah. Bu, haji itu enggak enak. Oleh karena itu jadi pertanyaannya, kenapa orang pada berangkat haji? Ibu, jawabannya bukan dengan akal, tapi disatukan hati dengan akal, makanya orang pada berangkat haji. Ya, betul. Oleh karena itu ketika kita mau berangkat, ruhul ibadah dulu yang diolah. Apa tujuan mereka datang ke tanah suci? Mau ngapain dia ibadah haji? Hatinya bersihin dulu dari sekarang sebelum digodok oleh Allah di tanah suci. Bu, jangankan ibadah haji, ibadah umrah juga sama. Banyak orang yang ditempelin malaikat, banyak. Kenapa? Karena hatinya belum siap. Ya. Oleh karena itu yang pertama, spirit ibadah ini hatinya dulu diluruskan. Mau ngapain saya datang ke sono? Saya mau ini boleh lama-lama ini. Mic-nya mati. Kode. Ruhul ibadah yang pertama dibangun. Halo. Saya belum konsen ini, Bang. Ruhul ibadah, spirit ibadahnya yang harus dibangun. Mantapkan niat kita, apa tujuan kita datang ke tanah suci. Ibadah lelah, capek, ngantuk, bahkan harus mengorbankan nyawa ketika orang sedang berwukuf di padang Arafah. Kenapa? Di tengah teriknya matahari lagi melonon-melononnya. Tahu melonon? Matahari lagi melonon. Di teriknya matahari, kalau saya baca terik nggak paham, melonon aja lah. Kalau bahasa orang Tambun kan begitu, melonon. Kayak orang bisu penuntut. Di tengah teriknya matahari kita berada di padang Arafah. Yang biasanya di rumah itu di AC, sana berada di bawah tenda. AC sedikit, orang ngabrek. Tahu ngabrek? Itu bahasa Jerman, Bu. Tadi saya baru buka kamus Jerman, ngabrek. Ternyata artinya bejibun. Sabrek-abrek. Apa sana? Kalau sana itu udah lebih daripada ngabrek, banyak ke sana. Gak bisa kayak itu. Itu kamus bahasa Inggris. Kalau ibadah kita tidak didasari dengan niat lillahi ta'ala, nggak bakalan kuat. Oleh karena itu orang yang berangkat, makanya guru-guru kita ngajarin siapkan hati dulu dari sekarang, olahragakan hati, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah sebelum Allah tegur di tanah suci. Banyak orang yang datang ke sono penuh dengan kesombongan. Saya masih muda, saya masih kuat, di sono letoy. Banyak, Bu. Jangan pernah mendiskreditkan orang, melemahkan orang yang tua nanti di sono letoy. Enggak. Kadang sebaliknya, yang muda malah letoy, yang gesit. Nah, makanya usub nih, Pak Usub beserta ibu, hati-hati. Kenapa? Karena hatinya belum siap. Oh, saya kan orang berduit, insya Allah. Belum tentu, ibu. Emang duit bisa menjanjikan orang itu kuat? Orang. Nah, nggak bisa. Ruhul ibadah, hatinya dulu luruskan. Mohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah, kemarin 1 bulan kita telah digodok oleh Allah dan Rasulnya. Bulan suci Ramadan, Tarbiyatul Madrasatul Tarbiyatul Alamiyah, pendidikan yang universal. Siapapun orang masuk di dalamnya, ijazahnya cuma 1, syaratnya cuma 1, iman dan takwa kepada Allah, pasti akan diterima. Pun sama ketika orang berangkat haji, iman dan takwa ini yang pokok utama yang harus dibawa. Ngomong siang-siang geloger Pak, mau begitu, Bu. Kalau saya ngomong pelan, yang ngomong kemana, yang dengerin mah kemana. Mohon ampun kepada Allah. Bu, banyak cerita kan? Banyak cerita.
orang di sana datang baru tiba aja udah banyak yang bengek. Arti bengek ini apa ya kalau kita mah? Ampek. Asma lah, bahasa kerennya mah asma. Ya, ampek, bengek. Bengek mentalnya. Ketika mereka tiba di tanah suci, tanah haram, sudah ada batasnya, langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka melakukan kezaliman kepada Allah, Allah tegur, dikasih kesempatan sekarang. Fulan bin Fulan, tobatlah kamu sekarang sebelum kaki kamu menginjakkan kaki di tanah suci. Ingat Pak, Ibu, kaki ini luar biasa, geget kalau udah sampai tanah suci. Bukan karena tua mudanya, karena hatinya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ini calon jamaah haji dari sekarang mulai olahragakan hati. Calon jamaah umroh pun sama, karena mereka datangnya sama di tempat yang sama di tanah suci Mekah, Madinah. Ya. Tapi haji itu lebih berat. Bersihkan hati dari sekarang, mohon ampun kepada Allah. Dulu Bapak Ibu, saya punya cerita. Ada jamaah haji yang belum siap imannya, belum siap hatinya datang ke tanah suci. Allah coba ibu bapak. Bukan nakutin, itulah persiapan orang yang berangkat haji ataupun umroh cukup berat. Artinya kesolehan spiritual kita, iman kita, ini modal pokok utama yang harus kita bawa ketika berangkat. Nih Bu, kalau haji itu jaraknya nggak ada yang dekat, ya jauh. Kecuali ONH khusus yang memang golongan orang para beruang mulu itu mah. Nah iya, para beruang mendekat-dekat Pak Ibu. Lah kalau kita emang kantongnya kempes, ditusuk juga nggak balik lagi, emang adanya segitu. Tapi bukan berarti kita lemah dalam ibadah, belum tentu. Oleh karena itu spirit ini yang harus dibangun, kekuatan niat kita, kekuatan iman kita untuk ibadah kepada Allah. Niatkan apapun yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Nih Pak Usuk serta ibu dan jamaah-jamaah lain yang berangkat haji. Paling dekat itu ONH reguler itu 1,5 kilo. Ya jaraknya 1,5 kilo itu paling dekat ibu. Biarin gak jadi daftar, biar sengaja saya provokasiin. Gak usah daftar haji, capek. Kalau ketemu, iya dong kalau begitu mah ya emang orang sama-sama PA nya udah dah. Jaraknya jauh, 1,5 kilo ibu bapak. Ya memang ada transportasi untuk antar jemput, tapi ketika sesuatu waktu itu nggak bisa. Ada satu waktu H-3 haji, H+3 haji, itu nggak ada kendaraan. Orang kalau tawaf wada atau tawaf ifadah itu harus jalan kaki. Ya kalau 1,5 kilo ya 1,5 kilo kita jalan. Ya kalau ininya enggak kuat, ya Allah banyak ngeluhnya ibu. Jangan sampai kedengaran kapok saya mah haji. Idih najis orang kayak gitu itu. Haji kapok. Ada nggak begitu Bu? Ada, saya pernah dengar jamaah kayak gitu. Ya Ustaz sama kapok deh haji kalau begini. Lah emang lu daftar berapa kali? Ya. Ada orang yang kayak gitu ibu. Kenapa? Karena hatinya belum siap. Dia lupa dengan firman Allah, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Kami
memuji mereka bil hasanati dengan nikmat-nikmat yang enak-enak, yang bagus-bagus. Wasayyi'at dan ujian dalam hidup. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah melakukan kebaikan. Bu, haji enak nggak? Saya tanya nih, haji enak nggak? Siapa yang jawab? Iya, jangan jawab dong kalau gua aja jangan. Bu, ini muka-muka Madinah. Bentar lagi muka Mekah. Asal jangan muka Saroya aja. Bu, enak nggak berangkat haji? Udah haji? Idih. Lah, ditanya haji belum, tapi bilang enak. Coba Bu, coba kan, ngebayangin ya. Ya Allah, ngebayangin aja kayak gitu. Realnya Bapak Ibu capek. Ngebayangin doang, nggak apa-apa, bayangin dulu dari sekarang. Insya Allah nanti daftar berangkat Nah, mulailah dari angan-angan tertinggi, mohon pada Allah. Insya Allah nanti kekumpul. Bu, saya punya tetangga, dia orang lemah Pak. Dia usahanya cuma berkebun. Tahu itu ada sebuah lalat, namanya apa ya, yang dimakan anget? Tanaman apa sih namanya? Apa itu? Pohonnya bentet, pohonnya bentet kecil, lengkoas bukan het, sebenarnya banyak, cepetan apa? Bukan logam, bukan kencur. Nah itu kan pohonnya bentet. Bu, nih, tak belanja lu takut salah, gimana mau maju? Bu, saya punya tetangga kayak gitu Bu, hanya punya usaha nanam pohon kencur, tapi semangat untuk ibadah ke tanah suci luar biasa. Pohon kencur Bu, berapa sih harganya seikat? Paling goceng. Iya, emang goceng. Iya. Tahu kencur? Abang nenek-nenek gak tahu kencur mah. Lah kan kalau habis beranak begitu, ngunyahnya minyak kencur. Buahnya dimakan, daunnya dilalap, dibikin murah, ya. Enak banget kan makan siang-siang. Apa yang ikan asin, sayur asam, udah cekrah banget dah. Makannya di pinggir sawah. Ada pula lewat kagak makan, tumpah. Sumrah, terus apa? Akan cek rame Bu. Saya mau ngalah nggak di sana? Bu, Bu, itu orang semangatnya luar biasa, ingin datang ke tanah suci. Karena bang berangkat melihat teman-temannya pada berangkat. Dia nanam pohon apa itu? Kencur Bu. Alhamdulillah, setiap hari dan jual kencur dia tabung. Sekarang mah pakai ini apa itu? Dulu mah iya pakai bambu ya. Rumah kan pakai bambu dulu mah. Bambunya dibodor, dimasuk. Sekarang mah udah nggak pakai tempayan, tempayan kegedean, lama penuhnya. Dia masukin Pak, dikit-dikit Ibu, dikit-dikit, sehari ceban, sehari ceban, sehari ceban. Alhamdulillah sekian tahun terkumpul, Allah berikan kemampuannya untuk berangkat ke tanah suci. Enggak tanggung-tanggung, ketika hartanya diinfakkan untuk Allah, Allah ganti berlipat. Dia punya anak 2, istri 2. Bini saya kata ya, makanya bini saya sesuatu ke dalam, jangan di sini. Ngeri di belado. Ada gue beledok. Bu, saya buka bahasa itu susah. Belum terbiasa dengan bahasa itu, ngebladok, ngebledok. Buka di kamus bahasa Jerman tadi saya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Allah kehendaki dua-duanya berangkat berempat ibu bapak, Allah ganti pulang haji bukannya berkurang, hartanya berlipat kan ganda. Ada orang yang nawar tanahnya, ada punya tanah cuma 500 meter, habis semua kebusuk berangkat haji, dia punya duit iya, jadi jualan kencur sama ke tanah-tanahnya kejual. Bukan kencur doang, lamun kencur doang seikat goceng. Ini ke tanah-tanahnya Bu, alhamdulillah lah makmur, pulang haji makmur, rumah sumur doang, alhamdulillah. Yang penting yang pertama hatinya dulu siapkan dari sekarang. Satu, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita punya salah kepada Allah, gampang ambil wudhu, gelar sejadah, sujud, nonggeng, di situ selesai. Tapi ketika bicara yang lain, ntar dulu. Karena di sanalah ibadah yang luar biasa, antara iya dan tidak, antara yakin dan tidak. Tapi nyata ketika Allah berikan ujian kepada orang, jelas di matanya. 2001 ketika saya menjadi petugas haji, ibu punya cerita. Waktu itu kami masih kuliah di Timur Tengah. Ada sosok dua orang laki-laki seumuran kali sama Pak Yusuf. Waktu itu kita masih seger-segernya Pak Ibu, umur 21 tahun kita petugas haji dari kalangan mahasiswa. Alhamdulillah, saya ketemu orang itu bertanya dengan saya, para petugas. Kebetulan kita pakai seragam petugas, makanya setelah itu keluar saya nggak mau lagi pakai seragam petugas. Ditanya mulu kapan istirahatnya. Jadi orang ini Pak Yusuf, mereka bertanya kepada kita, Mas, mana pintu Masjidil Haram? Pintu masjid kan banyak Pak Ibu, yang udah berangkat mungkin tahu. Pintu Masjidil Haram teh banyak. Orang itu berhadapan dengan pintu umrah. Pintu umrah kan pintu utama Ibu Bapak. Lo gede itu pintu. Kan pintu utama babul umrah, babul Malik Fahad, Aziyad Malik Badi, Aziyad Malik Abdullah, kemudian babul Fatah. Ini yang berada di babul umrah. Dia nanya, Mas, mana pintu Masjidil Haram? Saya jawab apa? Itu Pak, di depan Bapak. Lagi melompong itu pintu. Kelihatan. Lo pintu segede gaban Pak, masa nggak kelihatan? Mas, yang mana? Nah loh, ini kita udah mulai curiga Ibu. Sudah mulai curiga. Yang mana Mas? Itu Pak, monggo dilihat di depan mata. Itu gede banget pintu. Saya nggak nyolek sama temen. Ini orang buta apa ya? Yang mana Mas? Nah, nambah sanksi lagi kita. Ya Allah, ya Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia berbuat maksiat kepada Allah, dusta kepada Allah. Dia tidak melaksanakan amanah Allah. Apa yang dia lakukan? Meninggalkan zakat. Allah tutup matanya. Masjid segede itu enggak kelihatan pintunya. Saya bilang, Pak, izin, punten, tolong basuh muka Bapak, kemudian tundukkan hati dan kepala Bapak, mohon ampun kepada Allah, kemudian tegakkan lagi, enggak usah sujud. Pas dibuka aja, oh iya Mas itu. Lah tadi gua bilang apa, buta apa lu? Lah gua ngomong 3 kali. Itu Pak, Mas nggak bilang dari tadi. Kata teman saya, kita colok aja nih matanya kali ya. Itu kenapa? Itu ujian dari Allah. Kenapa hatinya belum siap ibu bapak datang ke tanah suci? Hanya gengsi dia datang ke tanah suci karena tetangganya berangkat, keluarganya pada berangkat, pada haji semua. Dia malu kalau enggak berangkat. Harusnya malu kepada Allah. Bu, makanya nggak usah daftar haji, capek. Nah, lu kagak jadi lagi pisan dah ini.
Ingat, ingat, ingat dan ingat. Iklan siapa itu? Bang Nabi ya. Jadi persiapkan hati kita, persiapkan mental kita, spiritual kita kepada Allah untuk ibadah lillahi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, qul inna salati wa nusuki, salat dan ibadahku. Ini kalimatnya ibadah umum. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi ta'ala. Biasakan dari sekarang. Ya, dari sekarang. Kalau dari sekarang belum terbiasa, di sana juga sama, melegek gue. Melegek. Tahu melegek? Allah. Itu orang ngapain sih? Kalau orang Jawa begitu itu. Siapkan dari sekarang. Kalau sudah ada panggilan, kalau tidak terbiasa dari sekarang, dari tanah air di sana juga sama, nggak ada bedanya. Ada, saya punya jamaah dulu ibu bapak tahun 2014. Baru sampai udah saya ingatkan bapak ibu, tolong ketika tiba di Madinah satu sungkeman dulu kepada Rasulullah. Ini baru sampai 1-2 hari nanya sama saya, Ustaz mana toko emas? Lah kan PA begitu. Coba niatnya apa kalau begitu? Belanja. Belanja boleh nggak? Boleh. Suatu yang mubah boleh. Pulang haji nggak bawa belanjaan, kebangetan. Nih, ini kan orang banyak hadir nih. Ya, coba nih, tim tabok nih, Ini kan capek nabokin apa ini? Saya kalau dengar ini enak banget kok, nggak bisa tidur saya. Yang berisik. Ya. Jadi luar biasa. Ini oleh-oleh luar biasa ini. Ya paling enggak mah sejajam setetes mah dapat kali ya. Ya kalau kurang jam-jamnya di rumah ada. Jualan berarti ya. Jadi siapkan dari sekarang, olahragakan hati, olahragakan kebiasaan kita. Ini mah kira sholat jamaah. Udah qomat, udah azan, ntar dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim, kata Imam, waladdallin. Amin doang. Ntar kopi belum habis, rokok masuk potong. Ntar dulu. Bu, itu kalau di sini tidak dibiasakan, di sono juga sama. Itu mah lagu saya. Lah kita udah sering ke sono kan pahalanya biarkan saya. Ya bu, orang sholat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? Satu waktu 10.000 kali kita melaksanakan sholat di tanah air. Saya setahun 5 kali ke sono, bahkan 6 kali ke sana. Berarti udah berapa ribu saya. Makanya nggak sholat nggak apa-apa. Ustadz PA itu namanya bu. Kalau ada jamaah begitu, saya kan sudah sholat di Masjid Nabawi 9 hari ngambil arba'in. Setiap waktu saya berjamaah dengan imam, 1 kali waktu kita mendapatkan 10 kali lipat melaksanakan ibadah di tanah air selama 9 hari. Berapa kali lipat? 5 kali 4, 20 kali 9. Di pulang dia nggak sholat, itu namanya jamaah meded. Jauh meded tahu, jauh meded. Ini jamaah mardudatun la tuqbalu. Pengen ngejal mabrur, tapi amalan mabrurnya enggak dikerjakan. Apa amalannya? Satu adalah hati. Udah setengah 12 nih bang. Ya. Udah. Belum.
Belum? Ah iya dah, bentar lagi dah. Saya sampai tempat udah jam berapa ini ya? Aduh, minum malu. Emang saya ontak minum sambil berdiri. Nggak minum dari sampai keluar, bening lagi baik bening. Bentar kali dapat yang manis ya. Apa? Es teh. Bu, sehingga ini yang pertama. Siapkan spiritual kita, kesolehan spiritual kita ketika datang ke tanah suci, mau haji ataupun umroh sama, karena tempatnya sama, tanah suci Mekah dan Madinah. Siapkan ini spiritual kita, niatkan hati kita lillahi. Apapun yang kita kerjakan, Pak Usuf beserta istri lillahi ta'ala, mau ngangkat koper teman lillahi ta'ala, karena kebetulan beliau ini karu, siap-siap ngangkat koper, manggul koper. Tahu karu ketua regu, berarti siap-siap mah, tenaga harus kuat ini ngangkat koper. Bukan saya doang, lah saya suruh ngangkat koper bukan kebangetan ya, tapi nggak masalah, niatkan ibadah. Yang kedua, akhlak kita antar sesama manusia yang disebut dengan kesolehan horizontal. Hablum minallah jalan, hablum minan nas jalan. Nih alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul silaturahim, diundang oleh sahibus safar. Apa tujuannya? Dan ini bukan bid'ah. Kan ada orang yang mengatakan walimah safar itu bid'ah, ibu bapak. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Wabil khusus tali silaturahmi saat ini kita minta doa, mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan. Ya. Coba kalau kita dari rumah ke rumah 1, 2, 3, 4, lah bengek ibu jalan. Lah kalau sini kan enak. Modal nasi sepiring insya Allah selesai. Najis cuma itu nanti gitu sebel baik. Alhamdulillah. Yang pertama akhlak kepada sama manusia, wabil khusus orang tua. Nih, sahibus safar. Akhlak kepada orang tua, meskipun orang tua kita sudah tidak ada, karena saya tahu dua-duanya udah orang. Ini anak yatim piatu, Pak Yusuf ini kasihan banget. Anak yatim piatu. Engkong ora, bapak ora, emak ora. Ya Allah, jangan nangis Yusuf. Jangan nangis baik, sama saya juga anak yatim piatu. Bu, ini mau berangkat orang tuanya orang. Sedih nggak? Sedih. Pengen berangkat didoain orang tua, tapi orang tua udah orang. Ada yang pergi ke Balikpapan, ada yang ke Sukabumi. Keder nggak balik-balik lagi. Ya, ke Balikpapan. Sukabumi kan dekat, tapi ini Sukabumi yang mana tahu? Balik-balik. Dipendem. Akhlak kita kepada sama manusia, wabil khusus kepada orang tua. Ya meskipun orang tua kita telah meninggal, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebuah bukunya, bisa kita melakukan kebaikan kepada orang tua. Apa caranya? Bukan bawa sesajen, bukan bawa tumpeng, bukan bawa gula apa? Itu tuh kalau orang dulu apa tuh? Nyuguh, bukan. Bawa ke makam, bawa bekaka, bawa nasi putih, nasi merah, ketan putih, ketan merah, kopi pahit, kopi manis. Nah iya, dulu kan masih dibawa ke makam, ke kuburan. Bukan itu, orang tua enggak doyan itu. Yang doyan itu teh ibu-ibu sama saya. Dengan bawa ke rumah saya, aman. Lah kenyang kita. Lumayan kagak masak siang ini. Siang ini lumayan, enggak masak ini saya tuh. Tanya. Memang belum masak. Habis ini pindah lagi. Dan ntar sore ada lagi kapan mau masaknya. Pokoknya mobil mah penuh be. Ya kalau tuan rumahnya ada dibawain, kalau enggak ya biarin lah. Najis gimana najis? Enggak bu, enggak. Allah. Silaturahim kepada orang tua. Meskipun orang tua kita telah meninggal dunia, ziarahi mereka, kirimkan doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Katakanlah wahai Muhammad, mohon kasih sayanglah kepada Allah untuk kedua orang tua sebagaimana orang tua menyayangi kamu waktu kecil. Ini perintah Rasulullah, dan itu bukan satu yang bid'ah, bukan satu yang melanggar ajaran Rasulullah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan bawa bekaka ke makam. Enggak usah. Kalau bawa bekaka, lontong sayur, ketupat, bawa ke Andini. Lah bukan ke kandang sapi, Ibu. Andini teh rumah saya. Lo masa dikasih tukang kandang? Didi. Mohon ampun kepada Allah, silaturahim pada orang tua. Kalau kita di sini masih ada orang yang kita tuakan, datangi mereka, minta doa. Minta doa. Nih ibu datang, ya, ibu datang ke orang tuanya kalau mau berangkat. Ini mah datang ke orang tua setahun sekali, udah gitu nedeng lagi. Ya ini bulan lebaran, ini mana PA ini? Ya, orang mah datang ke orang tua bawa apa? Bawa biskuit, bawa begana, bawa dendeng, bawa ke orang tua. Ini mah datang ke rumah orang tua, makan di rumah orang tua habis dibawa pulang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya berangkatin umroh, yang ngaku, ayo, nggak bakalan. Makanya saya berani ngasih. Ada yang ngaku, yang datang ke rumah orang tuanya, silaturahmi orang tua. Ya Allah, Mak, sayang, Pak, saya kangen banget. Di dalam ada procot masukin plastik. Ada picis dimasukin plastik. Tahu procot? Lebu saya mungkin procot. Ada rengginang dimasukin. Ada tenteng dimasukin, meskipun luarnya apa itu? Hongguan, dalamnya mah tenteng. Ya Bu, mana saya ketipu? Bukan ketipu sih, alhamdulillah. Jamaah saya bawa, alhamdulillah. Kita mau bawain lagi ke guru kita, hongguan. Pas saya buka tenteng. Tapi alhamdulillah. Ama yang udah meninggal, doain mereka. Doain. Yang kedua sama yang hidup. Wabil khusus nih Pak, Ibu. Ini kan masih pasangan muda. Umur berapa tahun? 52, masih tuaan dia sama saya. Tapi lebih tua saya, Ibu. Ya. Ini kan ada sepupu saya. Oh. Meskipun muda tetap panggil itu najis panggil udah kayak yang di pinggir jalan situ Bu, Kalimalang depannya kakak. Tahu ya kakak Tambun, Cibitung, Kalimalang. Itu kan kalau malam gitu, mampir. Atau pintu Prisdo, Tegal Danas. Itu kan apa mererot gitu. Tahu mererot, bejejer. Apalagi kalau gerimis-gerimis, ya Allah, mampir. Bu, seksi banget begini.